Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat berbahagia ini. Akhirnya RRI Bone menggelar sebuah dialog yang sangat bersejarah karena dalam rangka memperingati hari jadi Bone yang ke-691 tahun yang mengusung tema Ya Tutu, Ya Upe, Ya Capa, Ya Cilaka. Dan pendengar RRI Bone, saat ini kami mengadakan dialog langsung di sebuah bangunan yang sangat bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Bone, yakni Soraja Lapoe Kareng Sigeri atau Istana Raja Bone. Kita akan mengangkat tema dialog yang memaknai hari jadi Bone yang ke-691 tahun dengan filosofi Ya Tutu, Ya Upe, Ya Capa, Ya Cilaka. Nantinya Anda juga akan kami undang untuk berinteraksi dengan dua narasumber kami di line telepon 082393864445. Saya langsung saja menyapa dua narasumber saya yang sudah hadir. Yang pertama adalah budayawan Bone, Bapak Dr. Andi Yushan Laten Ditapo. Assalamualaikum, Puang. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda. Dan juga budayawan kemudian pengelola Museum Soraja Lapoe Kareng Sigeri, Bapak Andi Basok Bone Mapasi. Assalamualaikum, Puang. Semua sehat, Puang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua sebagai masyarakat Bone patut bersuka cita karena ini adalah hari jelang perayaan hari jadi Bone dan persiapan pun juga telah dilakukan. Dan kenapa kemudian kami mengadakan dialog di Museum Lapoe agar setidaknya menggugah rasa kecintaan kita terhadap tanah Bone, tanah Wanua kita semua. Dan saya ke Puang Yushan terlebih dahulu. Topik yang sedang kita angkat kali ini adalah mengangkat filosofi ya tutu, ya tutu, ya upe, ya capa, ya cilaka. Ini kemudian menjadi sebuah slogan yang menggema dalam beberapa bulan terakhir selama pandemi ini. Dan ternyata jika ditelisik ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum pandemi ada. Bisa Puang Yusan ceritakan bagaimana sebenarnya awal dari filosofi ini muncul? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari RRI Bone. Saya ingin sedikit memberikan ulasan tentang sejarah lahirnya Ya Upe, Ya Tutu, Ya Upe, dan Ya Capa, Ya Cilaka. Kalau kita mendengar, kita melihat kalimat yang ada di belakang kita ini sebagai tema Bone, maka saya teringat di lembaran-lembaran sejarah itu yang pernah menjadi prinsip kearifan bijaksana yang diwariskan kepada raja-raja yang memerintah di kerajaan Bone bahkan sampai sekarang. Oleh sebab itu saya lihat tema ini, kalau dulunya tema ini adalah dua kalimat yang sangat sakral, dah bahkan menjadi jimat-jimat di masa lampau. Ini kalau dibuka Lontara Latoa, di sana ada percakapan antara Raja Bone dengan Kajola Lidong, beberapa nasihat. Kalau kita melihat kalimat ini ada di dalam Lontara Papaseng Papatike namanya, yang disadur di dalam bahasa Indonesia oleh Pak Matulada. Nah, jadi ya tutu, ya upe, ya capa, ya cilaka ini merupakan kearifan lokal kita di kerajaan Bone di masa lampau. Mengapa muncul ini dua kalimat? Pada era Raja Bone ke-7 Leten Rirawe Bongkange Matindori Gucina, di dalam percakapan itu dengan cendekiawan Lamilong, pendamping yang arif dan bijaksana, muncullah kalimat-kalimat papaseng, papatike, muncullah kalimat seperti ini. Ya, jadi ketika Bone mendapat tantangan, ketika Bone ingin mengadakan sesuatu,
ketika Bone akan menerima undangan Bali Boco, kalimat-kalimat seperti inilah yang disampaikan oleh para penasehat kerajaan pada waktu itu. Jadi ini merupakan satu amanah yang lahir pada tema Hari Jadi Bone 691 ini. Kalau dilihat ini, sekarang musim pandemi. Kalau pandemi ini sudah ada dulu. Dulu namanya lele seye. Nah, itu pandemi. Itu wabah penyakit yang merajalela di kerajaan itu sudah lama dikenal sebenarnya di Bone. Di kerajaan Bone itu sudah lama dikenal lele seye. Jadi dulu kolera, disentri dan sebagainya yang mewabah itu lele seye. Sekarang COVID-19 yang mewabah merajalela. Nah, inilah yang menjadi tantangan Kabupaten Bone sekarang. Oleh sebab itu pemerintah daerah mencoba menggali kembali kearifan lokal tentang papatike. Nah, ini papatikenya barang siapa yang waspada maka ia yang beruntung. Barang siapa yang lengah itulah yang celaka. Nah, lahirlah prinsip ini. Karena kalau prinsip ini kita tanamkan, maka di dalam melaksanakan sesuatu hajat itu akan terhindar dari malapetaka. Biasanya disambung di masa lampau ini, ya tutu, ya upe, ya capa, ya cilaka. Biasanya dibawanya kalau menghadapi perang ada lagi matemu sama patae, mate padua telu mas soleh. Jadi ketika Bone di masa lampau itu menghadapi tantangan musuh besar, Puatta itu memberikan nasihat. Ya, nasihat itu dulu pernah diprakarsai oleh Kajolalidong. Ya, atike kombo. Ya tutu, ya upe, ya capa, ya cilaka. Mate mua ma patae, mate padua telu mas solai. Kemudian Raja Bone ke-32 Mapanyuki menambah di bawahnya, pada waktu kerajaan Bone menghadapi kekejaman Jepang di Undra. Haja muewai nipunge na karena parewa. Nasau parewa kimbo. Ewai na karena nawa-nawa. Kalimat itu pernah diulang dulu oleh masyarakat Bone ketika diangkat sebagai perlawanan Bone menentang kekejaman Jepang di tempat ini. Jadi pernah dulu itu digagas oleh bapaknya pengelola museum ini di Basok Bone, peta Mapasisi. Pernah kita ulas itu. Aja muewai niponge na karena parewa, ewai na karena nawa-nawa. Itu dituangkan ke dalam Bhinneka Tunggal Ika yang lahir di museum ini dulu pada TVRI. Jadi semua ini sebenarnya sudah lama ini. Di masa Raja Bone ke-7 sudah lama. Ada lagi di bawahnya itu banyak kesan-kesan yang seumur dengan ini. Aja mualai ajupura ujungnya di tengah laleng. Nah itu papasan semua. Ya ini saudara-saudaranya semua ini ya capa. Banyak. Jadi dari zaman dahulu memang sudah banyak papasan dan papatike yang sudah diungkapkan oleh para raja Mangkau untuk kemudian rakyatnya dan juga para panglima perangnya ya Bang ya? Ya betul. Menghadapi tantangan musuh kerajaan ini juga dipakai. Menghadapi tantangan wabah penyakit ini juga dipakai. Dan menghadapi segala sesuatu yang dianggap akan ada sesuatu terjadi, maka kalimat inilah yang menjadi pasimaken di masa lampau. Jadi di kerajaan Bone itu bukan hanya hari ini dikenal. Betul. Ya sudah lama. Kemarin saya dapat menjawab kritikan dari mahasiswa. Sebenarnya ini kalau dilihat ya tutu itu katanya kalimatnya katanya itu melenceng dari sastra. Saya bilang apanya yang melenceng? Yang sebenarnya katanya nanigi-nigi matutu. Ya ni mau pe. Saya sampaikan kepada Nanda, saya bilang ini tidak bisa kita robah karena ini hasil
seorang yang arif dan bijaksana itu tidak boleh dirubah. Sedangkan Prof. Matulada tidak berani merubah itu. Jadi kalau Puatta menyampaikan Ewa Ombo, beliau tidak bilang Ewa Kimbo. Jadi itu adalah bahasa Conga, bahasa Makarasang, bahasa Cuku. Iya. Kalau Puatta mengatakan Ewa Ombe, oh itu sangat sakral sekali dan kita terima, kita junjung sebagai satu bahasa Mangkau. Bahasa kita punya junjungan. Iya. Itu tidak ada masalah. Tidak pernah mengatakan Ewa ko karena agak kasar kowe. Ewa Ombe. Ya. Aja mu ewa ini punge nasaba parewa. Ewa nasaba nawa-nawa. Kenapa kita tidak bilang yang sebenarnya itu kalau kita mau artikulasikan di dalam kata, kono kata itu yang bagus, yang sebenarnya saya sependapat dengan Ananda, begitu. Tetapi ini baku, tidak boleh dirubah. Iya. Karena itulah kalimat yang pernah diucapkan oleh Raja Bone ke-7, Latan Rirawe Bongkange, yang diprakarsai oleh Kajola Lidong, yang lahir di dalam Lontara Latoa. Jadi ini papasang papatike. Yang tidak berani kami roba-roba itu kalimatnya. Karena kapan diroba itu wilayahnya bisa bergeser. Jadi kalau apa sebenarnya makna yang tadi Puan Yushan sampaikan dan juga merupakan papasang Puatta bahwa Ewai nasaba nawa-nawa. Apa sebenarnya maksudnya? Jangan melawan dengan senjata, tapi nawa-nawa yang dimaksud dalam konteks ini apa sebenarnya? Ya, jadi Puatta itu memberikan peringatan bahwa kalau kita melawan dengan senjata, Nippon itu sudah punya peralatan yang canggih di masanya. Iya. Yang punya senjata luar biasa, sedangkan kita masih menggunakan yang tradisi itu. Kemudian jumlah kita dibandingkan dengan jumlah Nippon itu lebih banyak Nippon pada waktu itu yang diikuti oleh bangsa-bangsa Indonesia sendiri yang tergabung di dalamnya. Ada gabung bangsa Ambon, ada gabung bangsa-bangsa lain itu yang mau ikut mengambil peranan di Nippon pada masanya. Oleh sebab itu taktik dan siasat Puatta itu memberikan komando bahwa ajak muewai nasaba, ajak muewai nasaba nasau parewa. Artinya kalau kita melawan sekarang dengan persenjataan yang ada, kita pasti kalah. Pasti kalah dan pasti banyak korban. Yang itu yang dikhawatirkan. Ewai nasaba nawa-nawa. Kita lawan dengan taktik dan politik, sehingga kita bisa juga mendapat kemenangan yang murni. Nah begitu contohnya. Jadi pada waktu Puatta datang itu di UNRWA, di sana itu baru orang UNRWA melihat besi kumpak dengan payung kerajaan Bone dibawa ke sana. Di sana orang sudah bertekuk. Mengapa? Karena itu menandakan bahwa Puatta sudah datang. Kalau adat istiadat yang baku di Bone, konapueloi Puatta, polopa ni joae, nade konaposiri Puatta, mate ni joae. Nah itu prinsipnya. Jadi Puatta itu sebenarnya seorang ahli falsafah, ahli nujung yang dapat melahirkan suatu kejadian sebelum kejadian. Baik, luar biasa. Saya kira itu. Luar biasa. Baik. Dan pendengar, ini adalah sebuah papaseng yang sangat sakral, ya, Tutu Yaupe ya Capa ya Cilaka, yang lahir dari Raja Bone ke-7, Latendri Rawe. Latendri Rawe. Ya, Latendri Rawe Bongkange Matindo yang digagas oleh pendamping ahlinya yang arif dan bijaksana, yang populer digelar Kajola Lidong. Kajola Lidong, baik. Jadi jelas di dalam Lontara. Siap, baik. Saya ke Puang Basok Bone. Puang Basok, saat ini kita sedang dialog di sebuah bangunan yang sangat bersejarah, begitu ya. Bisa Puang Basok ceritakan ke kami seperti apa sebenarnya bangunan ini? Terima kasih kepada RRI dan kami. Museum ini awalnya merupakan salah satu istana Raja Bone terakhir yang dibangun pada tahun 1929, yang pernah ditempati oleh Raja Bone Andi Mapenyuki. Raja Bone Andi Mapenyuki yang dilantik pada tahun 1931. Museum ini kelihatan memang tidak terbuat dari rumah kayu. Ini terbuat dari bangunan batu bata, semen.
yang memang dibangun oleh masa pemerintahan Belanda. Rejebone. Mana Belanda menginginkan kepada Adat itu untuk pengangkatan kembali Rejebone ke-31. Jadi memang museum ini awalnya memang dibangun khusus sebagai istana Rejebone. Yang ditempati oleh beliau Wata Andi Mapenyuki, Sultan Ibrahim pada tahun 1931. Itulah awal. Apakah bangunan ini sudah pernah mengalami pemugaran, Pak Baso? Ya. Mengalami pemugaran pada tahun 1975. 1975. Nah, ini dipugar oleh pemerintah provinsi. Ditempati museum itu awalnya 1975. Sebelum dijadikan museum, pernah dijadikan kantor pengadilan agama, dan juga pernah dijadikan kantor polisi militer. Jadi setelah menjadi istana raja, pernah menjadi kantor juga sebelumnya. Lalu kembali kemudian menjadi sebuah bangunan bersejarah dan diangkat sebagai museum begitu ya. Baik, apa sebenarnya yang menjadi peninggalan sejarah dari bangunan ini, Pak Baso? Di sini ada beberapa benda sejarah. Pertama, peninggalan Rajabone kedua, Lau Mesak Petapan Rebesi. Beliau dikenal dengan sebagai seorang raja dan juga punya keahlian pandai besi, senjata besi atau peralatan besi. Nah, di situ seperti landreseng, alat penempa besi ya. Dan juga ada perisai, Kalio Malampe. Karena pada waktu itu beliau sebagai Rajabone kedua tidak memiliki payung. Perisai itulah yang dijadikan payung sebagai pelindung. Baik. Juga ada beberapa stempel, stempel Kerajaan Bone dari Bebenri Gau, Fatima Bandit, Sultan Fatima. Dari sejak zaman kerajaan pun juga sudah mengenal ada stempel ya, Pak Baso ya. Dari Sindoro Luka, dari Tatarung Palaka, itu sudah ada. Ada stempelnya. Baik. Terus ada peninggalan perisai bulat, itu peninggalan Lama Pesesut Tua Petunduk. Itu adalah Rajabone? Rajabone ke-24. Itu di mana masa itu beliau mendapatkan perang melawan Inggris pada waktu itu. Jadi yang dikenal di Inggris itu Bone adalah salah satu kerajaan di Asia yang pernah mengalahkan Inggris. Wah, luar biasa ya. Itu salah satu jabatan Bone. Baik. Juga ada pucuk payung perak. Iya. Betul, saya lihat di sana juga itu juga sangat bersejarah ya Pak Ngone. Nah, Pak Ngone tadi kita di awal sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yushan terkait dengan apa sebenarnya papaseng ya tutu ya upe ya capa ya cilaka dalam konteks eksistensi Soraja Lapoe Karangsigeri Museum Lapoe sendiri, apa sebenarnya yang bisa dimaknai dari filosofi ini? Ya, terlepas dari konteks sejarah masa lampau sebagai pesan Rajabone kepada rakyatnya, dalam konteks kebudayaan di masa kini untuk generasi sekarang ini, ya tutu ya upe ya capa ya cilaka, budaya yang kita kenal adalah sebuah identitas. Jadi untuk hari ini budaya itu sangat penting, karena budaya merupakan identitas sebuah bangsa. Jadi untuk menghilangkan sebuah bangsa, ya hapus budayanya. Maka dari itu, maka diperlukan perhatian untuk lebih peduli budaya, sejarah budaya dan kearifan lokal untuk generasi ke depan. Ya tutu, ya uput. Jika kita merupakan itu, kita merupakan bangsa yang hilang, kehilangan identitas, gak ada jati diri gitu, tidak punya moral, tidak punya beradab, dan kita kehilangan jati diri. Dan kita adalah bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai bangsa atau negara yang punya keanekaragaman budaya, punya kekayaan budaya, punya norma hukum, punya adat, berbagai macam adat.
Inilah menjadi simbol kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan bone adalah bagian dari bangsa. Dan kita patut bangga dengan itu. Iya. Inilah ya tutu, ya upo, ya capak, ya cilaka. Baik, baik. Terima kasih. Anda pendengar RRI Bone boleh berinteraksi langsung bersama kami. Silakan hubungi kami di 082 393 864 445 untuk berdialog bersama narasumber kami. Dan saya ke Pak Yushan. Pak Yushan, ini sebuah papasan yang sangat menarik dan relevan dengan era kekinian ya, di mana makin banyak orang-orang Bone yang macapa dengan leluhurnya, macapa dengan. Kita terima telepon dulu. Baik, ya coba kita sapa. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan ini Cendrana, Pak Imran. Ya, dengan ini di mana alamatnya? Di Cendrana, Kak Imran. Di Cendrana. Baik, silakan pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih Kak Imran. Saya mau menanyakan nih Pak mengenai filosofi yang diangkat untuk Hari Jadi Bone tahun ini Pak. Kan bagaimana pendapat narasumber Bapak makna dari ya tutu, ya upo, ya capa, ya cilaka? Apakah masih diterapkan di zaman modern ini atau hanya diterapkan di zaman-zaman kerajaan saja? Nah, juga kan saya mengambil contoh kasus di zaman modern ini. Ada pengusaha Buddhis yang macapa atau berani mengambil resiko, tapi ukur Pak, atau dibilang untung lah dan berhasil. Itu bagaimana pendapat Bapak? Itu saja Pak Imran. Baik, baik. Terima kasih ini di Cendrana. Iya, jadi ini dalam perspektif kekinian, Bang, bahwa untuk menjadi seorang pengusaha harus berani mengambil resiko. Kalau tadi ini menganggapnya macapai begitu. Ya, ini apakah kemudian relevan gitu dengan papaseng ini untuk kemudian di era kekinian gitu? Ya, jadi saya bangga mendengarkan, sebenarnya bukan pertanyaan itu, tapi mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budayanya. Kalau catatan internasionalnya itu Adinda, the first and the best nation in the world is the nation who understand about his culture. Nah, itu sudah mendunia. Jadi bukan hanya Bone, prinsip ini ditanamkan, dipakai di dalam segala melaksanakan tantangan. Jadi pengusaha itu harus hati-hati. Jadi pemimpin harus hati-hati. Iya, betul. Karena kalau prinsip ini yang kita tanamkan di jiwa kita, maka tidak ada korupsi. Karena sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan, selalu berhati-hati. Iya. Ya, jadi kalau tidak berhati-hati, inilah kalau melenceng dari papasan yang ada ini, inilah yang sering keselio mendapatkan namanya malapetaka. Ya, jadi ya upe, ya tutu, ya upe, ya capa, ya cilaka bukan hanya berlaku di era sekian ratus tahun yang lalu, tetapi sekarang masih berlaku. Sambungannya di bawahnya ini ada papasan 43 yang sekelas dengan ini, alai CDE narikoya ma baraka sampiangi maegai narikoya maka solang. Nah, ini semua mungkin bisa diterjemahkan Puang, karena tidak semua pendengar bisa paham dengan maksudnya. Diarahkan supaya kalau ada sesuatu di dalam membagikan hak-hak sebagai hak milik, itu diharuskan jangan terlalu serakah. Mau mengambil yang banyak yang bukan kita punya. Nah, lahirlah ini alai CDE, biar sedikit asal bermakna. Berkah begitu ya. Berkah. Ya, ini berkah sekali. Dan hindari yang banyak itu, kalau itu bakal menjadi malapetaka. Jadi sekarang ini kalau tidak berpedoman di situ, saya kira inilah yang sering menimbulkan banyak koruptor yang muncul. Karena macapai. Dena matutu, nali megae, dena le CDE.
ale CDE narikoya ma baraka. Narikoya ma PDC sampiangi mae gae narikoya ma kasolang. Coba tidak matutu ya macapa sehingga yang banyak itu diambil, yang sedikit dihindarkan, padahal yang sedikit itu mak baraka. Tidak kena kita bahwa kamu itu mengambil uang yang bukan milikmu. Dibawanya tadi itu aja mualai aju pura ujungnya di tengah laleng. Nah, itu percakapannya antara kejolidin. Kalau sudah di ujung sudah diikat, berarti itu sudah ada yang punya. Jangan lagi diambil. Oh, itu kepunyaan negara ini, tidak boleh diambil karena saya punya bahagian cuma sedikit saja. Ale CDE. Nah, inilah yang sering menimbulkan yang kita lihat karena kita punya papaseng itu sebenarnya di segala era, waktu dan kondisi itu masih berlaku sepanjang masa. Jadi itu diilhami dari falsafah dari kerajaan Bone. Bahkan simbol-simbol kenegaraan itu banyak diilhami dari kerajaan Bone. Contohnya ini, riolo ina patiroang, ritengah ina paragaraga, rimundriu ina pampiri. Ini lahir semua dari situ, dari Latoa. Jadi ini nanti di Jawa itu berlaku setelah Ki Hajar Dewantoro ada Tuturi Andayani. Di kerajaan Bone, di Bone ini di raja-raja kesekian itu sudah berlaku itu. Menjadi seorang pemimpin, menjadi raja, ko diolo ko patiruako, ko di tengah ko paragaraga ko di Mundri ko pampiri, ko di Jawa baru lahir di sana tahun berapa? Imadya Mangungkarsa, Ingasu Suntolodo, Tuturi Andayani. Padahal di Bone ini sudah lahir prinsip-prinsip yang arif seperti itu. Jadi memang banyak diilhami. Contoh lain lagi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak milik segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihilangkan. Itu Undang-Undang Dasar 45. 45 baru lahir di masa Arupalaka. Napalenyo memang ini desenge penjajahan, menghapuskan penjajahan di atas bumi ini. Jadi itu memang sudah ditanamkan di kerajaan Bone, nanti muncul di kerajaan-kerajaan lain. Jadi kebesarannya Bone luar biasa. Luar biasa. Ini yang membuat kita semua harus bangga menjadi bagian dari Bone, Bang ya. Kalimat-kalimat papaseng yang ada di Bone ini yang saya ketemukan di dalam catatan Lontara. Mengapa menjadi tema di Leiden, di Universitas Leiden itu bahasa Bugis, bahasa Bugis Bone, bukan bahasa Makassar, ya maaf, bukan bahasa Kawi di Jawa, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Kokoda Dirian, tapi bahasa Bugis Bone. Polena palele winru, satu kalimat, tunduk tendre pakita si padana silise, itu bahasa Bone. Mengapa? Raja-raja di belahan dunia barat dulu itu menganggap bahwa prinsip itu luar biasa. Itulah yang disalin dulu dari beberapa penulis Belanda seperti Matthys, yang kita punya kearifan dulu itu dibawa ke sana. Kemudian di sana dikelola di laboratorium, dijadikan suatu acuan yang dijadikan itu sebenarnya dari kerajaan Bone. Luar biasa. Jadi banggalah kita ini sebagai luar biasa Bone yang mau menggali tentang kearifan lokal. Orang luar saja justru bagian dari Bone begitu, kenapa kita tidak gitu ya. Baik, kita coba sapa lagi yang berikut ini. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Riani di Bukaka. Baik, Riani di Bukaka. Silakan pertanyaannya Bu Riani. Iya, baik. Ini mau bertanya supaya apa yang perlu dilakukan sehingga pesan leluhur ini masih tetap dipakai terutama untuk generasi penerus, karena jangan sampai generasi penerus yang akan datang tidak mengenali pesan-pesan leluhur Pak. Baik. Okay. Terima kasih Bu Riani di Bukaka. Satu penelpon lagi saya tunggu di 082393864445 sebelum sekaligus nanti narasumber kami menjawab pertanyaan dari Anda. Dan kita masih bersama di Dialog Luar Studio dengan tema memaknai Hari Jadi Bone ke-691 melalui Papaseng ya tutuyo pe ya capa ya cilaka langsung dari Museum Soraja Lapoe Kareng Sigeri. Saya tunggu telepon Anda. Baik, 082393864445 bisa Anda gunakan untuk berdialog langsung bersama narasumber kami.
Baik, jika tidak penelpon saya langsung saja ke narasumber saja, ke Puan Baso Bone. Puan Baso, tadi ada penelpon dari Ibu Riani di Bukaka. Khawatirnya nanti kalau tidak ada upaya agar papasan-papasan yang luar biasa penuh makna ini tidak digelorakan, takutnya nanti generasi mendatang tidak lagi tahu apa makna ya tutu ya upaya capek cilaka dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusan tadi. Mohon izin saya terima telepon dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa dan di mana? Oke, baik kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, siapa dan di mana? Ini dengan Hairunisa di Kampiri, Desa Biro. Hairunisa di Kampiri ya. Silakan Ya, pertanyaannya. terima kasih. Pertanyaan saya itu kepada Bapak, seberapa besar pengaruh ada papasan ini, ada papasan leluhur kita ini sehingga hari ini Bone masih tetap berjaya dan sebentar lagi akan merayakan Hari Jadi Bone. Terima kasih. Baik. Seberapa besar pengaruh papasan ini sehingga bisa menjadikan Bone seperti sekarang? Oke, nanti akan kami jawab. Silahkan Puan Tabe, Puan Baso Bone, apa yang bisa dilakukan? Puan Bone adalah salah satu budayawan muda. Kemudian apa ini selain kemudian menjadikan ini sebagai tema sakral dalam perayaan Hari Jadi Bone, takutnya nanti kalau ini hanya dikenal sampai di sini saja, Puan. Selanjutnya lagi di 2030, 2035 tidak ada lagi generasi muda Bone yang tahu falsafah, filosofi, papasan dan papatike yang sakral ini. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Khususnya untuk generasi muda ke depan. Satu hal yang perlu kita tahu, agama pun sudah mengajarkan kita, sudah memberitahukan kita dari awal. Belajar. Untuk menjadi generasi terbaik ke depan, ya harus belajar. Ya tuh, siapa yang dari awal mempersiapkan dirinya, dia akan berhasil. Sukses. Iya. Siapa yang tidak peduli dengan pengetahuan, dialah yang silakan. Jadi untuk mendapatkan ini bagi generasi muda diperlukan banyak kepedulian, banyak perhatian dari semua elemen yang ada, terutama pemerintah dalam hal ini. Jadi kami sangat mengharapkan sebenarnya kepada pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan untuk kembali mengangkat atau mengadakan muatan lokal. Iya. Nah, itu. Ini yang diperlukan supaya generasi itu tahu budaya, tahu sejarah, nama-nama rajanya, sejarah rajanya, paham dengan identitasnya sebagai orang Bugis, sebagai orang Bone. Nah, ini kan yang kurang hari ini. Ketika itu dihapus, dihilangkan, tidak ada lagi muatan lokal, bahasa daerah atau apa. Sehingga sekarang orang tua muda hari ini juga sudah tidak paham dengan bahasa daerah, dengan budayanya sendiri. Nah, mau adakan perkawinan anaknya juga bingung. Maka dari itu dibutuhkan perhatian dari semua elemen, khususnya pemerintah. Sekarang kan ada dinas kebudayaan yang bisa lebih fokus terhadap budaya, sejarah budaya tentang lokal. Itu lebih giat lagi untuk bisa menggali tradisi-tradisi budaya, sejarah-sejarah budaya sebagai sumber bahan referensi untuk pendidikan muatan lokal, khususnya Bone. Baik. Nah, itu yang kita butuhkan itu. Dan juga kepada semua masyarakat, kiranya bisa mendukung, mensupport pentingnya sebuah budaya sebagai identitas. Baik. Ini sebuah ide yang menarik bahwa memang sekarang di lingkup pendidikan dari skala sekolah dasar sampai SMP kita tidak lagi tahu pelajaran tentang budaya Bone. Apakah kemudian anak SD sekarang tahu mengenai Raja Bone ke-3, ke-4, ke-5 sampai 33? Mereka lebih banyak tahu tentang budaya-budaya luar. Padahal bagaimana sebenarnya etika pernikahan, bagaimana kaidah-kaidah akad nikah, mapaci dan segala macam itu yang perlu dipelajari dan menjadi salah satu kurikulum
dari pendidikan kita. Mungkin sepakat ya Puang Yusan ya apa yang tadi disampaikan oleh Puang Basuh Betul, Bone. justru kita harapkan itu Dinas Pendidikan mengkaji tentang kearifan lokal kita. Karena yang paling cepat anak-anak mengerti itu melalui membaca. Kalau perlu di perpustakaan juga itu disimpan itu hasil kajian dari Dinas Kebudayaan itu. Dan itulah dijadikan sebuah bacaan di muatan lokal. Saya coba-coba tanya dari beberapa anak-anak SD bahkan SMP, itu peran Diponegoro tahun berapa? Tahun 1823 sampai 1830. Tahu mereka Jelas sekali tahu. Saya tanya, perang Bone tahun berapa? Dia bilang, adakah perang Bone, Pak? Ini lucu sekali. Adakah perang Bone, Pak? Saya bilang ini kekurangan kita. Iya. Dari sana saya tanya, bilang itu Jenderal Sudirman berjuang di sana dulu untuk kemerdekaan bangsa di tahun sekian. Iya, 1 minggu di Gotong itu berperang dengan semangat yang luar biasa, mampu melawan Belanda selama 1 minggu di Gotong. Iya. Saya tanya, siapakah di Bone pahlawan Raja-Raja Bone yang pernah berperang dengan Belanda? Dia bilang, Purmo kira mau musuh Belanda ini dulu mewi. Saya bilang Raja Bone Lapawawoi Karesigeri, kakeknya di Bone, kakeknya itu 3,5 bulan diusung. Kalau kamu hanya 1 minggu, 3,5 bulan dari Bone berangkat, belum ada jalanan seperti ini. Hutan itu tidak pakai pedoman seperti sekarang, tidak pakai sepatu. Betul. Masih mampu berjalan sampai di Bulu Awo itu berperang melawan Belanda. Kalau itu 1 minggu, kalau di Bone tidak dihitung itu. Ya, jadi luar biasa memang kita punya itu. Ini yang perlu digali. Iya. Dulu ada Rumpakna Bone juga kan? Ada Rumpakna Bone itu kalau di dalam catatan yang berat itu 3 kali. Iya. Ya, Imani Arudata Matindro dikasih. Kemudian Sri Kandi Wetendrawaru yang kemarin saya luruskan di Pindrang, saya ketemu dengan di Pindrang itu. Kemudian Lapawawoi Karesigeri itu 1905. Nah, itu yang catatan besarnya 3 kali Rumpak Bone. Dan kalimat Rumpakna Bone itu diucapkan pertama oleh Lapawawoi. Ini perlu kita tahu. Rumpakna Bone, igaro maka ada Rumpakna Bone. Catatan sejarah pada waktu ditangkap dan meninggalnya Petaponggawa Pagilingi Basoha Amin Abdul Hamid, Celeni Puatta dari rumah tempatnya di menginap, dan datanglah laporan bahwa lele di Pamasena puaku Taponggawai. Celeni disumpange nak keteni di tengah Rumpak ni Bone. Disitulah kalimat pertama Rumpak na Bone yang kita catat di dalam sejarah bahwa Puatta Lapawawoi itu Rumpak ni Bone. Itu kalau yang dulu-dulu itu dia disekedaga sana perang Bone lah di dalam ini. Tetapi kalimat Rumpakna Bone itu yang kita dapatkan di dalam sabda-sabda dari pemimpin itu, keluar dari sabda Lapawawoi bahwa Rumpak ni Bone. Baru beliau diusung, digotong oleh Belanda. Namanya kasarnya itu Bone ini sudah rumpak, dan diambillah beliau, dibawa, diasingkan ke Bandung dan Matindro di Jakarta. Ya, ini perjuangannya luar biasa. Bukan perjuangan hanya satu daerah yang kecil, tapi melintasi beberapa kerajaan. Terpaksa bertekuk lutut. Wah, luar biasa itu di Bone. Telung pulengi dule mamusu. Ya, iko seminggu mie bawang itu sudah. Inilah maksudnya yang perlu dituangkan. Betul. Seperti yang disampaikan oleh ananda saya itu, bahwa ini harus muatan lokal. Karena harus menjadi taman bacaan. Harus kebudayaan berperang aktif, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di mana. Mensosialisasi di kecamatan dan di desa-desa itu, sehingga masyarakat yang pemerhati budaya sejarah itu dapat mengerti, dapat bercerita. Coba kita ke Kalimantan, igaro kawita di Taman Bunga, Koroma Lopo, monumen
Igero Raja Bone kasih agak bising. Baik. Ini Baik. kecewa kita Iya, sebagai iya. orang Bone. Baik. Saya kira itu Baik, Anda, luar ya. biasa Bone. Ini Bone yang sangat-sangat mengagumkan. Tadi kakek dari Pambasok Bone, Raja Bone Lapoe Karang Sigiri pun bahkan lebih lama diusung ketimbang Jenderal Besar Sudirman begitu ya dalam melawan penjajah. Baik, Puangone Museum Lapoe Karang Sigiri ini bisa menjadi referensi dalam mempelajari budaya, riset budaya. Tapi Puangone melihat seperti apa sih antusiasme masyarakat untuk mengunjungi tempat ini, belajar, bertanya tentang nilai-nilai sejarah yang pernah ada dari bangunan ini? Ya, terima kasih. Jadi kami di pihak museum ini juga melakukan upaya-upaya bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan pentingnya ada museum itu. Apa fungsi museum itu? Maka dari itu saya sebagai pengelola merekrut banyak pemuda di sini. Oh, oke. Salah satunya ada lembaga pemuda namanya Rumah Kreasi Budaya Bangsa. Oh, oke. Jadi kita saling diskusi di sini, saling Iya. belajar, Iya. mengajarkan tentang bagaimana sejarah masa lalu, bagaimana kearifan-kearifan lokal. Di samping itu dilatih mereka untuk tetap bagaimana mencari data-data. Data-data turun ke lapangan, ke daerah-daerah setempat, cerita-cerita sejarah kampung atau gimana, itu mereka dapatkan. Nah, dari hasil itu mereka buat sebuah buku dan mereka mensosialisasikan ke sekolah-sekolah itu sendiri. Oh, oke. Begitu salah satu. Itu Wah, salah satu. baik. Upaya Baik. kami untuk mendekatkan generasi muda. Iya, dan kaum milenial ya. Iya, kaum milenial itu bagaimana kita mendekat. Terus kita mengajarkan mereka bagaimana mengkampanyekan itu, maka mereka juga menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Melalui teknologi internet. Betul. Mereka sebagai vloggers, betul. mereka melakukan. Baik. Jadi sangat relevan dengan era kekinian begitu ya. Betul, karena sekarang tanpa IT juga sulit sekali untuk bisa beradaptasi. Baik, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara, Puang. Tapi Puang Yusan terakhir closing statement, apa yang bisa Puang Yusan sampaikan ke pendengar RRI yang setia mendengarkan kita, sekaligus juga ucapan Hari Jadi Bone yang ke-691, apa yang menjadi harapan Tak Puang dan juga menjadi harapan kita bersama agar Bone ke depan menjadi kabupaten yang maju, pesat dan membanggakan. Bagus sekali, itu suatu amanah yang akan disampaikan kepada generasi pelanjut. Jadi kalau kita membuka lembaran sejarah itu, Bone pernah menjadi kerajaan pemegang hegemoni di wilayah Nusantara Timur sebelum Indonesia. Sejarah-sejarah inilah yang membuat semangat kita itu nantak kunjung padang Tialara. Ya, semangat Tialara. Tialara. Ini kita jadikan satu acuan bahwa mengapa Bone sekarang tidak lebih besar dari bangsa-bangsa lain, karena dulu namanya bangsa Bugis, bangsa Jawa, bangsa apa. Kita harus kembalikan kebesaran Bone di masa lampau itu sebelum Indonesia. Sekarang tugas kita, tanggung jawab kita di generasi muda itu, mari kita memupuk rasa persaudaraan, selesureng pasajing sompulolo, bersatu, bukan saling mencela, bukan saling mencari, tetapi mari kita memetik apa yang penting kita jadikan satu acuan untuk maju ke depan. Sehingga Bone ini bisa kita peroleh seperti di masa lampau, pemegang hegemoni. Bahkan Positana dulu ada di Bone. Ini gabungan tanah dari Luwu, gabungan tanah dari Bone, gabungan tanah dari Goa, itu yang dikemas itu dijadikan tanah Rita Padewata menjadi populer tanah Bangkala. Itu menandakan bahwa Bone itu sebagai nenek dari raja-raja ke Telumpocoy. Pusat, Hasil dari Telumpocoy inilah yang menjadi raja-raja di kerajaan-kerajaan Bugis yang lain. Oleh sebab itu Bone ini menjadi kebanggaan bagi kita bahwa Bone di masanya itu pemegang hegemoni di Nusantara Timur, mengantar ke kemerdekaan. Baik.
Jadi Bone berjaya tidak seperti gua, berjaya sampai abad ke-17. Iya. Digantikan oleh Bone. Bone berjaya 17 langsung republik. Jadi yang mengantar kerajaan Bone itu ke republik adalah hegemoni yang dipertahankan oleh kerajaan Bone. Kalau itu dilihat pada masa pemerintahan Raja Bone ke-15, di situ sudah tercantum aparentangena puat telatan ritata malampe gemakna padai ulet tepue. Jadi pemerintahan Bone sama dengan bulan purnama, full. Itulah sebabnya dikategorikan bahwa Samang Keemasan Bone ini yang mengantar ke alam kemerdekaan. Di negara kerajaan Malopo yang berwibawa, punah, kemudian merdeka. Kalau Bone mengantar penyerahan kedaulatan kerajaan ke Republik di Bone ini 21 Juli 1951. Iya. Ya, menjadi republik. Di republik itu sudah bukan lagi raja, sudah kepala daerah. Abdul Rahman de Mamangu, Pangeran Dendrani, Makmun de Matiro, kemudian kembali kepala daerah Raja Bone Mapanyuki 5760. Itu kebesarannya luar biasa. Generasi kita lah yang harus mencari jejak-jejak dan semangat itu supaya Bone ke depan ini bisa lebih cerah. Tentu kita harus mengambil prinsip-prinsip dari kearifan lokal kita seperti ini. Mana orang Bone bisa korupsi kalau matutu, mana orang Bone bisa kalah kalau matutu dan sebagainya. Ya, mana orang Bone bisa macam-macam papaseng, papatike yang dimunculkan itu untuk dijadikan semangat generasi sekarang menuju ke era ke depan. Saya kira itu. Baik, luar biasa, sangat menarik. Puang Baswa Bone, silakan Puang, singkat saja Puang, closing statement. Terima kasih. Ini harapannya bagi semua generasi khususnya untuk tetap semangat belajar demi generasi bangsa Indonesia ke depan. Suksesnya bangsa Indonesia ke depan setidaknya ada sumbangsi dari Bone sendiri, putra daerah Bone sendiri. Dengan demikian kita harus berdiri kembali melihat kearifan budaya itu sendiri sebagai salah satu buku untuk mengantarkan kesuksesan kita ke depan. Ya, saya terima kasih kepada semua generasi yang support terhadap budayanya sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Puang Tabe Maraja. Semoga perbincangan kita kali ini memberikan banyak pencerahan bagi generasi muda untuk tetap bangga menjadi bagian dari Kabupaten Bone. Selamat Ki Puang. Dan saudara pendengar, demikian bincang kami dalam Dialog Studio dengan tema memaknai Hari Jadi Bone ke-691 dengan papasem papatike. Ya tutu ya upe, ya capa ya cilaka. Bone adalah bangsa yang besar. Banyak pemimpin-pemimpin besar berkarakter lahir dari Bone. Ada Jenderal M. Yusuf, ada Yusuf Kala, ada banyak sekali yang lainnya. Yang semoga saja setelah ini ada muncul lagi banyak pemimpin nasional yang juga berasal dari Kabupaten Bone dan mengharumkan nama Bone. Selamat Hari Jadi Bone yang ke-691, jayalah Boneku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama rekan saya Sri Ulfa.